Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafin Aprian Dinastion. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1B dengan NIM 230100084. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Civic Education. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang demokrasi dalam perspektif Islam. Indonesia memiliki badan legislatif yang anggotanya merupakan wakil rakyat. Masih banyak rakyat Indonesia yang belum mengerti tentang hakikatnya dari berdemokrasi, dan masih banyak pula yang masih salah dalam mengaplikasikan bentuk dari demokrasi tersebut. Namun, yang terjadi saat ini, banyak orang yang beranggapan bahwasannya sistem demokrasi dari negara-negara barat, sehingga sistem demokrasi dianggap tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Musyawarah dalam Islam dianggap suatu cara untuk menemui sebuah kata mufakat secara kekeluargaan dan adil. Sedangkan demokrasi negara barat dianggap memiliki tujuan yang bersifat duniawi dan materialistis. Maka dari hal itu, kita perlu memahami hakikat dan makna demokrasi, musyawarah, dan pelaksanaan demokrasi yang ideal, yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam serta dengan cita-cita bangsa, agama, dan negara yang sesuai dengan Pancasila. Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang demokrasi, diantaranya yaitu yang pertama yaitu Hamidah. Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik, di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Dan yang kedua yaitu Schneehawk dalam Encyclopedia Americana mendefinisikan demokrasi sebagai suatu cara bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dan yang ketiga, menurut Philip C. Schmitter and Terry Lightning-Carl, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan mereka pada wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan wakil mereka yang terpilih. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi. Antara lain Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38 yang berbicara tentang musyawarah, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syura ayat 15 tentang keadilan, Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan, An-Nisa ayat 58 tentang amanah, Al-Imran ayat 104 tentang kebebasan mengkritik, An-Nisa ayat 59 dan Asy-Syura ayat 38 tentang kebebasan berpendapat. Jika dilihat dari basis empiriknya, menurut Asbab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun, begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi Asy-Syura, Al-Musawah, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, dan Al-Huriyah. Salah satunya adalah Asy-Syura. Asy-Syura merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara prinsip dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya saja disebut dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallazina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura'u bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi suruhan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana syura adalah Al-Halli Al-Waqdi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Jelasnya bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain, karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Begitu pentingnya arti musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, sehingga Nabi sendiri juga menyerahkan musyawarah kepada umatnya.
Realitas demokrasi di negara Muslim. Dalam realitas sejarah Islam, emang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktik-praktik yang dilakukan oleh sebagian penguasa Bani Abbasiyah dan Umayyah. Karena sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, bahwa dalam setiap masyarakat terdapat pemimpin dan yang dipimpin, penguasa dan rakyat, serta muncul stratifikasi sosial yang berbeda. Demikian pula pada zaman pra-Islam atau disebut jahiliyah, muncul kelas sosial yang timpang, yaitu kelas elit, penguasa, dan kelas bawah yang tertindas. Dalam kondisi seperti itu, terdapat dua stratifikasi sosial yang berbeda, yaitu masyarakat kelas atas atau elit yang hegemonik, baik sosial maupun ekonomi, bahkan kekerasan fisik sekalipun, dan kelas bawah subordinate yang tak berdaya. Demikianlah setting sosial politik yang terjadi pada masyarakat Arab Makkah dan Madinah pra-Islam. Dan seperti kata Guy Laumi, komunitas Yahudilah yang telah mendominasi kekuasaan politik dan ekonomi saat itu, hingga kemudian Nabi Muhammad SAW datang merombak struktur masyarakat yang korup tersebut. Karena ajaran yang disampaikan Nabi membawa pesan bahwa segala ketundukan dan kepatuhan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, karena kebenaran datang dari Allah. Maka kekuasaan yang sebenarnya juga berada pada kekuasaannya, bukan kepada raja. Secara empirik, kemudian Nabi melakukan gerakan reformasi dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan raja atau kelompok elit kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui sistem musyawarah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk pengertian demokrasi dalam perspektif Islam. Hakadza minni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.